Afwan Abuya, apakah orang yang lupa di dalam sholat itu termasuk sunnatullah, dan bagaimana caranya agar kita tidak lupa rakaat? Bukan sunnatullah tapi basyariyah, itu hal sesuatu yang sifatnya manusiawi, lupa di dalam sholat. Sunnatullah itu manusia lupa, itu sunnatullah. Manusia pelupa, itu sunnatullah. Kemudian bagaimana caranya agar kita tidak lupa rakaat? Pertama, kalau punya urusan tuntasin. Kalau santri kan urusannya nggak banyak mungkin ya. Kalau kayak kita nih, kita ada urusan, lagi ngurusin urusan, belum selesai kita sholat, itu potensi sholatnya ntar nggak khusyuk. Kenapa? Karena masih ada yang nyangkut di pikiran, ini urusan belum kelar. Akhirnya sholat sambil mikirin itu begitu. Makanya kata ulama dalam kitab Ihya Ulumuddin, min fiqhir rajul, salah satu tanda seorang itu faham agama adalah dia sholat setelah tuntas urusannya. Satu. Walaupun itu harus tidak di awal waktu. Fadilatul khusyu' muqaddamatun ala fadilati awal waqt. Kemudian yang kedua, ente baca Rabbi a'udzubika min hamazati syaitan, itu waktu iqamah itu ada bacaan-bacaan tuh. Cuma ana mau tanya, coba angkat tangan yang setiap habis iqamah membaca, ngamalin bacaan, angkat tangan coba. Yang punya bacaan khusus, angkat tangan. Cuma 2 orang, santri sepondok. 3 orang. 4. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, ya nggak nyampe 20 orang. Sisanya semua talibul ilim, habis qomat ngobrol. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah pasti nggak khusyuk ente. Nggak khusyuk. Ya, jadi ada bacaan, tanya nama yang baca. Di sini juga ada kalau salah. Tuh, di sini ada tuh. Dulu pernah tempelin di sini. Bacaan sebelum habis qomat, sebelum sholat. Itu ada bacaan-bacaannya. Ada banyak bacaannya. Rabbi a'udzubika min hamazati syaitin wa a'udzubika rabbi yahdurun. Allahumma inni a'udzubika min waswasatis sadr wa syatatil amr wa a'udzubika min adzabil qabr. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan yang ada di dalam hati. Syatatil amr, urusan yang berantakan, yang bikin sholat jadi enggak min adzabil qabr, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir 3 aja ya. Pertama, tuntasin urusan. Yang kedua, bacaan dibaca. Yang ketiga, ente kalau sholat mata itu lihat tempat sujud. Itu salah satu yang bikin ente ngiket, nggak kemana-mana. Lihat tempat sujud, nggak ada alasan. Ente nggak boleh merem, apalagi ngeliat ke atas, makruh. Sholat merem, ngeliat ke atas, celingak-celinguk, itu hukumnya makruh. Kecuali kalau seandainya ada yang haram, wajib merem ente sholat. Sholat di masjid, Allahu Akbar. Tentu depan ente misalnya ada orang yang auratnya kelihatan tuh pas lagi duduk tasyahud, celananya melorot sedikit ke belakang, kaosnya ngangkat. Itu kan aurat tuh, haram. Itu ente wajib merem. Mana gudigan lagi ya, udah begitu gudigan. Ente wajib merem. Tapi kalau nggak ada apa-apaan, merem hukumnya makruh. Nah, kenapa ngelihat ke tempat sujud itu? Buat ngiket supaya nggak kemana-mana. Gitu. Dari awal sholat sampai akhir lihat tempat sujud, kecuali pas indal muhallilah, ketika asyhadu an la ilaha illallah, baru ente lihat telunjuk sampai berdiri kalau di rakaat kedua, atau sampai salam kalau di rakaat terakhir. Itu salah satunya. Jadi ente nggak tepat kalau ente lihat Quran, gitu, nggak tepat kayak begitu. Lihat ke bawah dari awal. Hatta al-faqir ustadz ini kalau misalnya mau sholat baca Quran, waktu al-fatihahnya lihat ke bawah dulu udah. Setelah itu baru kalau baca Quran baca lihat.